Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dalam manajemen sumber daya manusia 2, kita akan membahas tentang hubungan industrial. Nah, ini nantinya adalah kaitannya dengan perjanjian kerja. Nah, di dalam perjanjian kerja itu ada hubungan antara karyawan dengan industri atau perusahaan, atau kaitannya dengan peraturan-peraturan yang ada dalam dinas ketenagakerjaan atau peraturan pemerintah lainnya. Nah, ini apa aja hubungan industrial itu? Jadi hubungan industrial itu adalah hubungan antara pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Nah, pasti hubungan-hubungan itu pasti ada kaitannya dengan distributor, kemudian berkaitan dengan karyawan. Yang paling penting itu karyawan, hubungan antara pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, ini prinsip hubungan industrial itu adalah prinsip hubungan industri di mana prinsip hubungan industri didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Pastinya bagaimana hubungan antar industri itu harus memiliki kepentingan yang sama. Ada kepentingan yang sama, yaitu adalah mencapai keberhasilan tujuan dalam suatu perusahaan. Nah, ini mengandung prinsip-prinsip. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengusaha dan pekerja. Nah, itu biasanya kalau teman-teman itu bekerja, itu ada kontrak, perjanjian kerja di situ. Kemudian demikian pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Nah, itu pastinya dalam membuat perjanjian itu harus didasari dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar mensejahterakan juga kaitannya dengan kehidupan masyarakat dan memiliki kepentingan dalam keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Nah, itu kaitannya yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Kalau belajar ekonomi pastinya di situ ada rumah tangga. Rumah tangga itu menciptakan tenaga kerja, menjadikan dia itu memiliki kekreatifan, keterampilan, dan pengetahuan itu untuk disalurkan kepada perusahaan sebagai tenaga kerja. Kemudian imbal baliknya adalah penghasilan bagi seseorang. Jadi kita dapat gaji. Nah, itu bagaimana suatu perusahaan itu menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Pastinya dalam suatu organisasi atau perusahaan itu ada banyak sekali karyawan atau orangnya. Kemudian yang ketiga adalah pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas. Pastinya kalau itu punya pembagian tugas di dalam surat perjanjian itu pasti ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, atau tugas dan tanggung jawab. Nah, itu ada pembagiannya. Tentunya di setiap kaitannya dengan piramida top, middle, dan low management itu pastinya ada tugas dan fungsinya masing-masing. Karyawan itu harus bekerja seperti apa, manajer itu harus seperti apa, kemudian direktur, komisaris itu harus bekerja seperti apa. Ada pembagian tugasnya masing-masing. Terus kemudian yang keempat adalah pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Nah, itu prinsip selanjutnya, itu bagaimana
sebuah perusahaan itu menjadi tempat kita pulang. Perusahaan itu sebagai keluarga, ada kenyamanan di situ, ada keamanan di situ, ada sosial yang baik di situ. Nah, kalau belajar motivasi itu ada sosial di situ, hubungan yang baik antara perusahaan dengan pengusahanya, perusahaan atau pengusaha dengan pekerjanya. Itu harus memiliki hubungan yang baik, jadikan senyaman mungkin. Kemudian yang kelima adalah tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan berusaha dan ketentraman, ketenangan perusahaan dan ketentraman pekerja. Jadi perusahaan atau sebuah industri atau sebuah organisasi itu harus ada menciptakan ketenangan di situ. Jadi ketika bekerja itu ada, dalam bekerja itu tentram, tidak ada permasalahan-permasalahan, konflik-konflik yang ada. Jadi kalau bekerja itu nyaman. Nah, di situ diperlukan supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, itu kalau perusahaan itu tentram, tenang, nah itu bekerja pun akan lebih produktif. Keenam adalah peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi kalau targetnya tinggi, maka juga menjadikan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Makanya di setiap tahunnya ada insentif atau bonus atau lain sebagainya jika produktivitasnya itu meningkat. Nah, pastinya kesejahteraan itu ada dua, untuk pengusahanya dan kesejahteraan untuk pekerjaannya. Nah, ini kaitannya dengan perundingan kerja bersama. Perundingan kerja bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung pada kinerja perusahaan atau corporate dan kesejahteraan karyawan. Jadi ada pengembangan di situ, ada pijakan, ada promosi di situ, ada pijakan karyawan untuk mengembangkan karirnya dari menorehkan prestasi yang baik. Kalau prestasi yang baik pasti ada atau bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan karir di situ. Kalau ada pengembangan karir, ada kinerja individu yang baik, pasti kinerja perusahaan juga akan baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan karyawan di situ. Nah, perjanjian kerja bersama itu dibuat atas persetujuan pemberi kerja yaitu pengusaha dan karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan. Nah, itu nanti ada peraturan perusahaan atau kontrak perjanjian kerja bersama. Nah, ini PKB ini, perjanjian kerja bersama ini dikenal juga dengan istilah KKB adalah kesepakatan kerja bersama atau collective labor agreement, merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Di situ ada hak dan kewajiban. Jadi hak yang diterima berapa berkaitan dengan gaji pokok, kemudian dan lain sebagainya. Terus ada kewajiban, di situ harus mengerjakan apa saja. Para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh manajemen perusahaan, dan karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh serikat karyawan. Biasanya ada serikat karyawan. Biasanya serikat karyawan itu teman-teman yang
melakukan unjuk rasa untuk meningkatkan UMK, lah itu ada persetujuan di situ, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nah, ini kaitannya dengan collective bargaining atau perundingan kolektif. Ini menurut T. Haniandoko itu suatu proses di mana para wakil dua kelompok atau pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak manajemen bertemu, berunding, merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua belah pihak di waktu yang akan datang. Jadi kemarin ada negosiasi di situ, ada perundingan di situ yang membahas tentang contoh kemarin yang baru-baru ini adalah peningkatan upah minimum regional UMR. Nah, itu adalah salah satu ada kaitannya dengan hubungan antara serikat pekerja juga bisa dengan pihak manajemen, atau ada kaitannya kalau serikat pekerja dan pihak manajemen itu kaitannya dengan insentif-insentif ataupun berkaitan dengan pekerjaan yang ada. Kan itu tadi ada hak dan kewajibannya. Terus yang kedua itu perundingan kolektif, proses yang melibatkan kegiatan negosiasi atau persiapan berkas, administrasi dan interpretasi atas suatu perjanjian tertulis antara manajemen dengan serikat pekerja untuk suatu periode atau waktu tertentu. Nah, ini tujuannya pastinya untuk menyusun suatu perjanjian kerja atau labor agreement, menguraikan berbagai hak, kewajiban, tanggung jawab manajemen, karyawan secara individu dan serikat pekerja. Nah, ini proses perundingan kolektif ini terdiri dari yang pertama adalah tahap persiapan, memonitor observasi lingkungan kerja, apa saja, contoh ternyata panas ruangannya. Nah, itu berkaitan dengan lingkungan kerja fisik, itu secara lingkungan kerja fisik itu baik kebersihan, keamanan dan lain sebagainya itu. Terus ada kaitannya dengan lingkungan kerja non fisik, itu kaitannya dengan hubungan antara atasan dengan bawahan atau kaitannya dengan antar karyawan, itu dimonitor dulu. Terus menyusun rencana perundingan, membentuk tim perunding, memperoleh persetujuan dari manajemen puncak. Jadi serikat pekerja itu melakukan persiapan dulu, tapi serikat pekerja dalam suatu perusahaan pasti ada serikat pekerjanya. Lah, serikat pekerja itu harus mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Nah, yang kedua adalah tahap perundingan di situ. Tahap perundingan. Yang pertama adalah kaitannya melakukan negosiasi dengan serikat pekerja. Jadi antara karyawan dengan karyawan ada serikatnya. Terus yang kedua adalah mencapai persetujuan, disetujui oleh kedua pihak, yaitu antara pengusaha, perusahaan dan serikat pekerja tersebut. Nah, itu adalah ada perundingan, ada negosiasi di situ. Kemudian yang ketiga diadministrasikan, ada pencatatan mengenai tadi hak, kewajiban dan lain sebagainya. Nah, di situ itu harus diadministrasikan, ada perjanjian tertulis lah, memberikan penerangan melalui pelatihan. Nah, itu ada penerangan mengenai pelatihan. Terus yang selanjutnya adalah melakukan sesuai hasil perundingan, misalnya itu kaitannya dengan tingkat upah. Terus mengawasi pelaksanaan perjanjian oleh manajemen dan serikat pekerja. Jadi serikat kerja itu mengawasi juga, yang ditulis di perjanjian itu apakah
sudah sesuai atau belum, ada pengawasan di situ. Kalau belum sesuai berarti menyalahi perjanjian. Lah makanya itu butuh administrasi tadi. Jadi perundingan kerja bersama atau hubungan industrial itu suatu sarana untuk menampung seluruh aspirasi para karyawan terhadap keputusan perusahaan, bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dan manajernya. Nah, ini kaitannya dengan sarana utama hubungan industrial. Itu dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah pada tingkat perusahaan, yaitu serikat pekerja, serikat buruh, kesepakatan kerja bersama, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, lembaga kerjasama, bipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial. Nah, yang kedua adalah sarana yang bersifat makro. Itu sudah serikat buruh, organisasi pengusaha, jadi ada dari luar juga, lembaga kerjasama, tripartit, peraturan perundang-undangan, di situ sudah berkaitan dengan pemerintahan, penyelesaian perselisihan industrial itu sudah masuk di Snaker, dan pengenalan hubungan industrial bagi masyarakat luas. Nah, ini permasalahan yang timbul dalam perusahaan, ada 9 jika ada hubungan industrial atau serikat pekerja. Permasalahan yang sering timbul dari muncul konflik perusahaan antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini karena ada serikat, pastinya akan muncul demo-demo seperti ini. Yang pertama adalah solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah dilakukan secara kurang adil oleh perusahaan. Nah, itu nanti ada emosi-emosi di situ yang bisa memunculkan konflik karena atas solidaritas antar rekan sesama pekerjanya. Yang kedua adalah perbedaan persepsi, ini seringnya tentang perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Lah, ini kemarin kaitannya dengan undang-undang cipta kerja itu ya. Itu ada perbedaan persepsi di situ. Kemudian menuntut kepala personalia yang dinilai bersikap keras terhadap pekerja buruh dan berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur. Nah, itu padahal itu pernah ada ketika personalia terlalu keras, itu malah membuat sebuah industri itu bisa macet karena ada pertentangan di situ. Nah, justru dalam satu perusahaan bisa semuanya nggak berangkat, ada protes di situ, ada boykot di situ. Nah, itu cukup hati-hati. Kemudian yang keempat adalah perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Jadi dituntut terus, kewajibannya dituntut terus, tapi haknya tidak diberikan. Dituntut untuk meningkatkan keterampilan, dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Terus kaitannya dengan transparansi itu adalah bagaimana perusahaan itu transparan, terutama berkaitan dengan keuntungan perusahaan yang mungkin dapat menjadi bagian pekerja atau buruh dalam bentuk upah yang lebih tinggi atau peningkatan kesejahteraan. Yang keenam adalah pelaksanaan peraturan uang pesangon. Lah, ini kalau pensiun gimana, kalau PHK gimana, itu harus terbuka. Terus kaitannya dengan jam sostek, ini penyalahgunaan jam sostek. Nah, ini bisa menjadi kecurigaan di situ. Terus karyawan yang kurang sabar menunggu hasil perundingan. Terus yang terakhir adalah tuntutan baru lainnya yang muncul sering dengan meningkatkan pengetahuan pekerja, lagi kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan tentang hak-hak mereka setelah SP atau surat perintah terbentuk
di tempat kerja mereka. Nah ini biasanya tuntutan-tuntutan itu biasanya adalah yang akhir-akhir ini adalah kaitannya dengan bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan itu lebih mudah dengan menggunakan teknologi. Nah itu ada tuntutan-tuntutan dari seorang pekerja. Jika dengan demikian, jika kita telah mengetahui secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan, maka sudah sewajarnya kita selaku pengelola SDM, nantinya kalau teman-teman menjadi manajer SDM perusahaan, sudah dapat mengantisipasi agar masalah itu tidak timbul dan bisa bekerja dengan baik untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan dari organisasi. Ini norma-norma dalam hubungan industrial. Ini adalah makro minimal, adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro minimal ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah dan turunannya. Terus yang kedua adalah kondisional, itu perjanjian atau peraturan antara organisasi dan karyawannya yang mengatur hubungan kerja. Dengan kedua jenis makro di atas, jelaslah bahwa norma ini diberlakukan dalam kaitannya dengan hubungan industrial dengan melihat tempat dan waktu serta mekanisme atau sistem yang ada dan terjadinya proses dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam perusahaan. Oke, mungkin cukup untuk hubungan industrial kali ini. Memang kaitannya hubungan industrial ini adalah hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja, dan mungkin ada peraturan-peraturan pemerintah dan dinas ketenagakerjaan di situ. Oleh sebab itu ada 9 permasalahan tadi mohon untuk dipelajari agar kita nantinya ketika menjadi seorang manajer SDM bisa menghindari masalah-masalah tersebut dan bisa mengambil solusinya terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah tersebut. Sekian dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, benar-benar berakhir, karena ini alhamdulillah ini angka COVID-19 sudah mulai menurun dan kita bisa melakukan kenormalan yang baru atau melakukan kegiatan yang benar-benar normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.